Waalaikumsalam. Tumben dia cepet pulang. Ada apa? Udah dapat kerjaan? Belum, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti juga kalau sudah waktunya akan datang dengan sendirinya. Nih, cobaan itu sebagai tanda Allah masih sayang sama kita. Supaya kita ini tetap mencari terus ridha Allah. Tapi saya sudah kelamaan, Bu. Sudah berbulan-bulan saya sudah nggak kerja ini. Ya sabar, Dok. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau memang sudah rezekinya, dia akan cepat datangnya. Kamu mesti sabar, itu yang penting. Sabar. Sampai kapan, Bu? Saya punya anak, punya istri, harus dikasih makan. Sudah kelamaan semuanya. Di mana mereka, Bu? Di kamarnya. Mas, udah pulang? Gimana? Udah dapat kerjaan belum? Belum, Ti. Belum dapat kerjaan juga. Sejak lebih dari 6 bulan yang lalu Mas di PHK sampai sekarang belum dapat kerjaan juga, Mas. Udah pesangonnya kecil lagi. Sudah dong, Ti ya. Jangan bikin kepala saya tambah pusing dong. Dikasih tahu juga. Mas, kebutuhan hidup kita ini semakin besar. Harga-harga juga pada naik, Mas. Kita mau makan apa? Mau makan bakso? Kamu kan tahu, Ti. Selama ini saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk itu. Apa usahanya? Ya saya nggak tahu, Ti, gimana. Mas, gini aja, Mas. Mas minta hak warisannya Mas sama ibu. Maksud kamu? Bapak Mas kan pastinya memberikan warisan semua ini untuk Mas. Nah, Mas minta aja untuk modal usaha. Aduh, tapi Ti... Mas, kenapa sih Mas itu selalu nggak tega sama ibu? Tega sedikit dong Mas sama ibunya. Emangnya Mas itu udah nggak sayang ya sama aku? Nggak sayang sama Putri? Kamu jangan bilang seperti itu dong. Hah? Kamu kan tahu saya sayang sekali sama kalian. Apapun juga akan saya lakukan untuk kamu, sayang. Ya udah, kalau Mas sayang sama aku sama Putri, Mas nggak mau dong lihat aku sama Putri hidup melarat. Makanya cepet minta hak warisan Mas sama ibu. Minta, cepetan. Tapi dia, saya... Mas, di sini kepala rumah tangga itu Mas harus nutupin semua kebutuhan. Lagian kan ibu itu udah tua, Mas. Uang, harta nggak bakalan dibawa mati. Ya kan? Ayo cepet minta modal usaha sama ibu. Minta warisannya. Cepet minta waris, Mas. Tapi Ti... Cepetan, kalau enggak aku sama Putri keluar loh dari rumah ini. Ayo cepet. Ayo. Iya. Cepetan. Iya. Mas, cepet sana. Bu, Ido minta bagian warisan dari Bapak. Mana? Warisan? Warisan apa? Bapak kan cuma ninggalin rumah ini sama perhiasan yang ibu simpan. Ya sudah, mana perhiasannya? Perhiasannya mana Ido minta? Astagfirullahaladzim. Kamu ini kenapa, Dok? Ido tuh butuh modal untuk usaha, Bu. Ido punya anak, punya istri yang mesti dikasih makan. Mana, Bu?
Ibu mengerti. Tapi kamu itu mau usaha apa? Kita kan harus... Nah, sudahlah. Mau usaha apa? Kayak itu terserah Ido. Yang penting Ido tuh butuh modal, titik. Mana? Dok. Udah dong, Bu, cepetan ya. Kamu ini kenapa, nak? Ibu yang mau ngambil atau saya ngambil sendiri? Hah, kelamaan. Dok. 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 Dok, jangan, Dok. Itu mendingan... Ya, Ibu apa sekali sih? Saya kan juga anaknya. Loh, saya buta apa salahnya sih, Bu? Hah? Jangan, Dok. Udah, tenang saja. Paling cuma saya gadahin kok. Nanti saya tebus lagi. Kamu nggak bisa tebus. Dok, jangan, Dok. Cuma itu perhiasan peninggalan bapakmu, Dok. Dok, jangan, Dok. Kamu kok tega-teganya sih? Sudah sana, Ibu. Pelit banget sama anak sendiri. Lagian ini semua juga nanti bakalan jadi milik saya kok. Hah? Ibu! Jangan, Dok. Ah, sudah. Ibu, sudah. Nanti saya tebus lagi. Tuh kan, aku bilang juga apa? Ibu itu punya banyak perhiasan. Nih, makanya Mas harus sedikit tega sama ibu. Mas ingat ya, di sini Mas kepala rumah tangga, jadi bukan ibu. Terus Mas itu tuh juga harus ngebelain aku. Soalnya ibu kan sering ngomong-ngomongin aku. Maksud kamu apa? Mas aja yang selama ini nggak tahu kalau ibu itu sering ngomongin aku kayak nggak suka gitu. Pokoknya kalau seorang anak laki-laki yang sudah beristri bukan milik lagi ibunya, makanya dia harus ngebelain istrinya. Ya, sudah. Kamu tenang aja ya. Saya mau pergi dulu ya. Mau kemana, Mas? Sudah, kamu tunggu sini ya. Mas! Putri mau jalan-jalan? Iya. Ayo, sekarang juga boleh. Aduh, berat banget sih anak papa nih. Yuk, jalan-jalan ya. Mas? Mas beli motor? Iya, buat ngojek. Ngojek? Kok ngojek sih, Mas? Loh, sayang. Kan kamu yang bilang sendiri, ya kan? Saya ini harus kerja untuk kalian berdua. Ya sudah. Setelah tadi saya ambil perhiasan ibu, saya langsung beliin motor bekas ini. Mas, aku nyuruh usaha, bukan ngojek. Pa, kita jalan-jalan yuk, Pa. Iya. Mas! Aduh, mau ditaruh di mana mukanya aku? Punya suami abis di PHK jadi tukang ojek. Itu tuh anaknya Pak Sastrowardoyo sekarang kerjanya cuma jadi tukang ojek doang. Jadi semua uang habis untuk dibeliin motor. Mas, kenapa sih kalau Mas mau mengambil keputusan nggak pernah diomongin dulu sama aku, Mas? Mas anggap aku ini apa? Orang lain? Aku ini istrimu, Mas, istrimu. Sayang, jangan marah-marah terus dong. Saya kan jadi pusing, bingung. Kan saya sudah turuti semua kemauan kamu. Kamu nyuruh saya minta warisan sama ibu supaya untuk bisa jadi modal usaha, saya turutin. Itu namanya ngojek, bukan usaha. Mas! Ratih, rezeki itu datangnya dari Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki yang cukup pada umatnya yang takwa. Maksud ibu apa? Maksud ibu saya ini nggak bertakwa. Tuh, lihat Mas. Ibu kamu itu nggak pernah sayang sama saya. Nggak pernah anggap saya sebagai menantunya.
selalu menganggap saya sebagai orang lain. Makanya ibu kamu itu selalu ngomong-ngomongin aku. Iya kan? Udah deh, Bu. Ibu nggak usah ceramah. Sudah. Ibu ini bawel banget sih. Kenapa sih selalu saja bikin Rati marah? Dia itu bukan orang lain, Bu. Dia itu menantu ibu, istri saya. Pokoknya mulai sekarang ibu nggak usah ikut campur urusan kami. Diam saja. Sosok bawel deh. Dok, tidak bermaksud ibu seperti itu. Ibu hanya menganjurkan pada Rati supaya sabar dan tawakal. Bukan mau ngomong-ngomongin, apalagi menganggap Rati sebagai orang lain. Bilang aja kalau ibu nggak suka sama saya. Makanya ibu selalu ngomong-ngomongin saya. Iya kan? Saya tahu ibu pengennya saya keluar dari rumah ini. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Rati, kalau ibu tidak suka sama Rati, sejak dulu ibu akan melarang Ridho kawin sama kamu. Tapi ibu kan tidak berbuat seperti itu. Apalagi akan mengusir kamu. Tidak ada yang boleh mengusir Rati dari rumah ini. Saya kepala rumah tangga di sini dan dia istri saya, bukan ibu. Kalau memang ada orang yang harus pergi dari rumah ini, ibu saja yang pergi, bukan saya, bukan Rati. Sing! Astagfirullahaladzim. Padahal jelas sekali hadis Nabi kita Muhammad SAW. Al-jannatu tahta demi ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dan anak laki mutlak milik ibunya. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru ayahmu, baru istrimu. Tapi sekarang kita baru saja lihat. Ini kan yang sering terjadi di luar. Seorang anak laki berani mengusir ibunya hanya karena membela istrinya. Pemirsa, kisah ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Seorang ahli ibadah yang bernama Alqamah, 3 hari 3 malam tercekik lehernya di sini, ruhnya berhenti di sini. Gak bisa apa-apa dia. Padahal hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhulal jannah." Orang yang akhir kalimatnya bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan ke surga. Tapi Alqamah, ahli saum, siang puasa, malam bangun malam, punya anak yatim, pergi haji, ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa saat mau meninggal tercekik di sini, ruhnya tidak keluar? Tidak ada malaikat yang sambut dengan kalimat salam atau tamparan dari malaikat. Apa dia ke surga? Apa dia ke neraka? Tidak. Apa penyebabnya? Pemirsa, datang istri yang menghadap Nabi, menanyakan, "Ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah, Alqamah." Kenapa Alqamah? Sudah 3 hari ya Rasulullah. Keadaannya betul-betul mengenaskan sekali. Pemirsa tahu apa yang ditanya Nabi? Beliau tidak tanya, apakah Alqamah sholat? Tidak. Semua orang tahu Alqamah sholat, Alqamah puasa, Alqamah ahli ibadah. Nabi cuma tanya, apa Alqamah masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah, tinggal ibu yang tua, tinggal seorang ibu. Kalau gitu Ali pergi ke rumah ibu Alqamah, panggil beliau kemari, atau aku ingin jumpa beliau. Datang ibu tua yang sudah terbongkok-bongkok dengan tongkatnya mendatangi Nabi. Nabi langsung bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Ibu ceritakan apa yang terjadi dengan Alqamah. Coba lihat. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Dia anak soleh, ahli saum, ahli bangun malam, ahli sholat, ahli ibadah dia. Dia anak baik. Tidak ibu, tidak. Apapun yang ibu katakan, ridho Allah fi ridho walidain. Allah tidak ridho dengan ibadahnya Alqamah karena orang tua tidak ridho. Dan sekarang ayahnya sudah pergi, sudah tidak ada, tinggal ibu saja. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Allah tidak menerima amal ibadah Alqamah. Jelaskan ibu, supaya kita bisa menjadikan jalan keluar untuk Alqamah. Pemirsa, ibu mana yang mau buka aib anaknya? Ibu mana yang tega menceritakan kejelekan anaknya? Ibu tadi kekeh mengatakan, tidak ya Rasulullah, dia anak baik, dia anak baik ya Rasulullah. Nabi hampir putus asa.
Akhirnya Nabi bersiasat. Kalau gitu Bilal, Ali, coba kumpulkan kayu bakar aja. Buat apa? Kata ibu tua tadi. Buat apa ya Rasulullah? Kita akan bakar Alqamah supaya Allah mengampunkan dosanya. Karena seluruh amal ibadah Alqamah tidak diterima oleh Allah. Dibakar. Wah, hatiku akan dibakar di hadapan saya. Iya. Selesai kayu ditimbun, Nabi berpura-pura. Ali, Bilal, coba pergi ke rumah Alqamah. Gotong bawa beliau kemari untuk dibakar di sini. Teriak ibu tadi. Dibakar? Jangan ya Rasulullah. Jangan sentuh dia. Jangan bakar dia. Dia buah hati saya. Jangan, saya maafkan dia. Saya ridho ya Rasulullah. Ibu maafkan dia. Iya, saya maafkan. Ibu ridho. Iya, saya ridho. Saya maafkan dia. Terima kasih ibu. Terima kasih kalau begitu. Ali, coba lihat sekarang. Seperti apa seorang anak yang sudah mendapat ridho dari ibunya, dari orang tuanya? Seperti apa keadaan Alqamah sekarang? Apakah lidahnya masih kaku? Apakah lehernya masih tercekik? Tidak bisa mengucapin dua kalimat syahadat? Ali pergi melihat keadaan Alqamah ke rumahnya. Sampai depan pintu rumah Alqamah terdengar suara, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Sekarang dia bisa mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Tandanya Allah sudah ridho. Tapi kemarin dulu, kenapa tidak sanggup dia ucapin kalimat itu? Karena Allah tidak ridho. Tapi sekarang kenapa bisa? Karena ibunya sudah ridho. Allah ridho. Allah ridho kalau kedua orang tuanya sudah ridho. Ibunya sudah ridho. Sekarang Allah ridho. Ya Allah, senang hati Nabi. Nabi tanya sama ibu tadi, ibu terima kasih. Alqamah sudah selamat. Allah sudah menerima amal ibadahnya. Allah sudah ridho dengan ibadah Alqamah karena ibu sudah ridho. Tapi ibu, apa sih sebetulnya dosa Alqamah? Kenapa Allah begitu marah sekali? Kenapa bu? Apa jawab ibu tadi? Dia sebetulnya anak yang baik. Hanya saja dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Ya Allah, ini rupanya yang persis seperti kisah yang baru saja kita lihat. Seorang laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Tunggu, apa yang terjadi seperti Alqamah? Aku akan hancurkan, kata Allah. Nabi ini yang mengancam seperti itu. Kalau ada seorang laki-laki yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, tunggu kehancurannya. Nah, itulah pemirsa, hati-hati. Kalian punya istri cantik, punya ibu yang sudah tua. Tapi ingat, ibu yang tua itu tetap adalah mutiara yang harus kita sanjung, yang harus berlembut-lembut, yang harus diucapkan dengan kalimat yang mulia, yang harus disanjung, yang harus didoakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangin kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Sekarang kita sudah lihat, bukan? Ini bukan dulu, ini peristiwa sekarang yang sama peristiwa pada zaman Nabi. Oke pemirsa, kita akan lihat tayangan berikutnya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi penyayang, hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau lah hamba minta tolong. Ya Allah, ya Allah, tuntunlah anak hamba selalu, ya Allah, pada jalanmu, dan hanya berserah diri padamu, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah dia dari semua kesulitan. Ya Allah, bukakanlah hati istrinya agar dia mau menerima segala kesulitan suaminya dengan ikhlas, dan tabahlah menghadapinya. Ya Allah, berikan rahmat dan karunia-Mu pada mereka. Amin. Aku pakai telur ya. Ini dulu deh. Yuk saya. Tuh lupa deh. Ya, kan ya. Ayo dong saya. Nggak mau. Putri nggak mau disuapin papa, maunya sama mama. Kamu nih. Rati.
Sayang. Sayang. Nih anaknya nggak mau makan, suapin ya. Aduh Mas, kasih aja sama neneknya. Kan biasanya juga yang nyuapin neneknya. Tapi dia maunya sama kamu, sayang. Ya? Ah, udah deh. Awas. Nggak kelihatan. Sebelah sana. Iya. Sayangnya, ayo dong. Makan ya. Ayo dong, sayang. Bu, Putri nggak mau makan. Suapin dong, Bu. Orang Putri itu makannya pengen sama mamanya. Ratih, kamu suapin dong Putri. Putri kalau ada bapaknya, ya mau disuapin sama bapaknya. Kalau sama saya susah, Bu. Bujuk dong dia. Terus kalau nggak mau gimana? Sudah. Nggak usah ribut. Ibu kalau memang nggak mau ya sudah, nggak usah ngelempar ke orang lain. Loh, ke orang lain? Ratih kan ibunya. Sudahlah. Ayo sayang. Ayo dong sayang, makan ya. Ayo sayang. Nek, suapin Putri ya. Iya sayang. Dari tadi ke Bu. Sudah saya mau jalan sekarang. Ya. Loh, Mas, mau kemana? Ya mau cari uang dong sayang. Cari uang? Emangnya ada orang yang mau buang uangnya di jalan apa? Kamu jangan sini seperti itu dong. Bilang aja, mau ngojek. Aku nggak mau tinggal di rumah sama... Pokoknya Mas nggak boleh pergi. Kalau mau pergi nanti aja kalau aku udah bobo tengah malam. Lagian kan malu. Kalau malam orang nggak begitu jelas ngelihat muka Mas. Kan gelap. Ya. Sudah. Makanya yang banyak ya. Yuk. Mas, Bu. Hati-hati ya nak ya. Ibu sebetulnya kurang setuju kamu ngojek malam itu. Bahaya. Kenapa sih nggak siang aja ngojeknya? Siang itu banyak saingan, Bu. Mana bisa saya dapat sewa nantinya? Dok, kalau malam itu yang sewa sedikit. Sudah pada pulang. Sudah pada tidur. Ibu ini bawel banget sih. Hah? Siang, malam, subuh itu sama saja, Bu. Ibu kan sendiri yang bilang, rezeki itu Allah yang menentukan. Kalau emang dia sudah menentukan, kapan saja bisa saja. Pagi, malam, siang, subuh. Ragu banget sih. Ratih. Ratih, kenapa sih kamu kelihatannya seperti gak suka sama ibu? bukannya ibu yang nggak suka sama saya. Loh, ibu bukan gak suka sama kamu, Tih. Ibu cuma mengingatkan sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang ibu yang baik. Wajarlah kalau sebagai seorang... Alasan? Bukan alasan. Kamu lihat saja Putri, anak kamu. Kenapa Putri? Dia itu kan anak kamu. Kenapa yang mandikan dia dan yang menyuapi dia itu harus Ridho? Bu, saya ini kan udah usaha. Bujuk dia lah. Saya nggak bisa. Sekarang kamu berubah, Ti. Berubah? Apanya yang berubah, Bu? Ya sejak suami kamu di PHK, ibu nggak pernah melihat kamu membantu dia. Padahal suami kamu itu sedang kesusahan, sedang mendapat cobaan dari Allah. Lagian Bu, saya ini bisa ngebantu apa sih Bu? Saya juga malu Bu, punya suami tukang ojek. Mau ditaruh di mana harga diri saya Bu? Masya Allah, Ti.
Dia itu suami kamu, seharusnya kamu itu ikut mendukung. Bu, saya udah bilang saya malu punya suami tukang ojek. Ibu nggak usah deh cari-cari kesalahan, alasan-alasan yang nggak penting gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa sih ibu selalu ngejelek-jelekin saya, ngomong-ngomongin saya? Udah Bu, saya udah capek. Ibu pengennya saya keluar dari rumah ini kan? Iya kan? Ya udah, kalau gitu saya akan pergi dari rumah ini. Rati? Rati? Kamu kenapa? Aku diusir. Diusir sama siapa? Aku diusir sama ibu kamu. Ibu kamu itu nggak suka sama aku, Mas. Maksud kamu apa sih? Mas, aku ini udah capek diomongin terus sama ibu. Katanya aku nggak bisa ngurus Putri lah, nggak bisa ngurus kamu, nggak bisa support kamu dalam kerja. Pokoknya aku mau pergi dari sini, Mas. Tar dulu dong sayang. Kamu mau pergi kemana? Terserah. Pokoknya aku nggak mau tinggal satu rumah sama ibu. Mau tinggal di kolong jembatan kek, mau di pinggir jalan kek. Pokoknya aku mau pergi, Mas, dari sini. Kamu nggak boleh pergi ya? Ini rumah saya satu-satunya. Nanti kamu mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di mana? Tapi Mas, ibu kamu itu udah ngusir aku. Kalau Mas nggak mau pergi, aku aja yang pergi sendiri. Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi gimana dengan saya? Kamu kan istri saya. Ya udah kalau gitu Mas pilih. Aku yang pergi atau ibu yang pergi? Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Kamu nggak boleh pergi. Mas. Bu, Bu, buka pintunya, Bu. Ibu, buka pintunya. Ini apa-apaan sih? Hah? Kok tega-teganya mengusir istri saya? Dok, ibu nggak ngerti kenapa kamu. Alah! Ibu nggak usah pura-pura. Daripada Rati yang pergi dari sini, lebih baik ibu yang pergi dari sini sekarang juga. Minggir! Dok, aku ibumu, Dok. Dok, kamu tega-teganya sih, Dok. Dok. Kok teganya kamu sama ibu, Dok? Dok, aku ibumu, Dok. Ibu yang tega sama saya. Saya ini anak ibu. Kenapa ibu sekarang jadi begini? Hah? Nah, ibu pergi dari sini. Dok, ibu nggak pernah. Ayo. Rati nggak pernah ngusir Rati. Bilang aja kalau ibu nggak suka sama saya. Ayo, jangan banyak bacot sekarang. Saya sudah sakit supaya ibu saya tidak mau lagi seperti ini. Ayo. Pergi gak sekarang? Pergi sekarang. Saya sudah nggak mau lagi lihat ibu di sini. Saya pusing. Pergi sekarang. Ayo. Ayo. Pergi sekarang cepat. Pergi. Pergi sekarang. Ini ibu kamu, Dok. Saya tahu, Bu. Saya ini anak ibu. Makanya kalau ibu sayang sama saya, ibu sekarang pergi dari sini. Dok. Kamu tega-teganya berbuat seperti ini pada ibu, Dok. Kamu sudah berubah, Dok. Berbulan-bulan, ibu yang mengandung kamu. Ibu yang melahirkan kamu, Dok. Ibu didik kamu, ibu besarkan kamu dengan penuh kasih sayang, Dok. Tapi sekarang kamu campakkan ibu. Udah diam! Diam! Pergi sekarang dari sini. Pergi! Pergi sekarang atau saya pukul ibu! Pergi! Putri! Putri, sini, kamu masuk kamar. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo masuk. Pukul nih. Putri. Ayo masuk! Masuk! Sekarang jangan ganggu kami lagi. Pergi sana.
Jangan panggil-panggil lagi nama nenek. Sekarang dia bukan nenek kamu lagi. Diam Putri, jangan panggil nama nenek lagi. Sekarang kamu bilang kalau Putri nggak punya nenek. Ayo bilang kamu nggak nurut sama mama. Cepat. Kalau kamu nggak nurut, mama pukul. Cepat bilang kalau kamu nggak punya nenek. Putri nggak punya nenek. Bilang 100 kali. Putri nggak punya nenek. Putri nggak punya nenek. Putri nggak punya nenek. Putri nggak punya nenek. Gak boleh berhenti. Kalau berhenti mama pukul. Putri nggak punya nenek. Putri nggak punya nenek. Ya Allah, Ibu. Kenapa Bu malam-malam kesini? Ya Allah, ada apa Ibu? Ibu diusir sama Rido. Diusir? Ya Allah, memangnya apa yang terjadi Bu? Kenapa? Ceritanya panjang, Riz. Nanti Ibu ceritakan saja. Tapi yang sangat Ibu khawatirkan keadaan Putri. Kurang ajar, Rido. Biar nanti Risma kesana. Risma marahin Rido. Jangan. Tapi Bu, Jangan dulu, jangan. dia tuh kurang ajar banget, berani-beraninya sama Ibu. Enggak, ini cuma kesalahpahaman Gak saja. bisa. Kurang ajar dia. Berani-beraninya dia ngusir Ibu. Untuk sementara Ibu tinggal di sini dulu ya, Nak ya. Iya Ibu. Ya udah, masuk Ibu. Bisa bawain tas Ibu ya. Jangan panggil-panggil lagi nama nenek. Sekarang dia bukan nenek kamu lagi. Nenek. Putri, Nana kangen sekali. Nenek, tapi nenek janji ya nggak mau tinggalin Putri lagi. Iya sayang, iya sayang. Putri, Risma. aduh, ponakan tante tambah cantik aja. Tapi kok mukanya sedih? Mama bilang Putri nggak punya nenek. Putri! Iya, saya memang bilang kalau Putri sudah tidak punya nenek lagi. Dan mulai saat ini, Putri tidak punya nenek ataupun tante lagi. Kamu dengar kan Putri? Rati, aku ini kakaknya Rido, kakakmu juga, keluargamu. Aku udah dengar semuanya dari ibu. Kamu salah paham, Rati. Salah paham? Nggak ada salah paham. Saya ini nggak suka diatur-atur, Kak. Dan mesti kakak ingat, keluarga kami hanya 3 orang. Tidak ada anggota yang lain lagi. Hanya saya, Mas Rido, dan Putri. Jangan pernah ganggu keluarga kami lagi. Karena saya nggak butuh kalian. Ayo Putri, kita pulang. Ayo. Rati, dengar dulu Rati omongan Ibu, Nak. Mereka benar-benar udah keterlaluan, Bu. Aku nggak bisa biarkan mereka begitu terus. Sudah, kamu jangan memojokkan mereka. Tapi, Bu, Putri, ya Allah. Gimana, Ti? Hah? Hah? Gimana, Ti? Sudah baikan belum? Ya, masih begitu aja, Mas. Papa, nenek. Iya, sayang. Iya, ya. Mas harus beliin mobil buat kita bertiga jalan-jalan. Mobil? Mobil dari mana sih, Ti? Uangnya dari mana? Ini saja saya sudah banting tulang untuk cari uang buat makan kok. Mas, kita kan punya rumah ini. Kita kan bisa gadein rumah ini.
Kamu kan tahu sendiri, saya itu udah cari kemana-mana surat rumah ini tapi nggak ketemu. Gimana sih Mas? Minta dong sama ibu. Surat-surat rumah ini pasti ada di ibu kamu. Cepetan minta sama Ibu? iya. Lagian Mas, ini semua kan warisan untuk Mas. Pasti ini akan jadi milik Mas. Kenapa nggak sekarang aja? Ya kan? Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan Ri, ibu ada nggak? Di kantor, Mas. Maksud saya tuh ibunya ibu. Oh, ada di kamarnya, Mas. Bu, Dok, Dok, saya mau minta surat-surat rumah. surat-surat rumah. Maksudmu, Dok? Kok apa maksudnya? Ya saya mau minta surat-surat rumah itu. Karena saya butuh uang. Untuk rumah sakit. Putri sakit. Putri sakit. Putri sakit. Sakit apa, Dok? Siapa yang merawat dia, Dok? Siapa yang merawat dia? Ya kita dong orang tuanya. Emang ibu pikir kita nggak bisa merawat dia apa? Ngomong sembarangan aja sih ibu ngeremehin kita. Mana surat-suratnya? Cepat. Dok, Hah? Mana surat-suratnya? Apa perlu saya pukul lagi ibu? bukan begini caranya. Bukan dengan cara menjual-jual barang begini. Kamu harus bekerja, Dok. Kamu harus Siapa yang mau ngejual? bekerja. Siapa? Karena cuma mau digadain doang kok. Nanti juga ditebus lagi ya. Hah? Perhiasan ibu aja belum kamu tebus, Dok. Hah? Bawel. Dok, Pergi. Dok, jangan, Nak. Dok, jangan, Dok. Ibu udah bawel sekali sih. Heran. Dok, Dok, bukan begini, Dok, caranya, Dok. Dok, kamu harus bekerja. Ini rupanya ya. Surat-surat begini aja ibu pelit banget sih sama saya. Hah? Padahal kan ibu di sini udah hidup mewah, serba ada. Tinggal minta aja sama Risma. Pelit banget sih. Astagfirullahaladzim, Dok. Tapi ini bukan jalan keluar yang terbaik, Dok. Kamu harus bekerja, Dok. Sini kan surat-suratnya. Jangan, ini buat saya. Ibu mau mati ya. Astagfirullahaladzim. Ridho! Tega-teganya kamu melakukan ini sama ibu. Apa salah saya? Hah? Apa salah saya? Saya cuma meminta hak saya doang kok. Ibunya aja yang pelit. Kamu jangan ikut-ikutan ya, Kak ya? Kenapa saya nggak boleh ikut campur? Saya ini kakak kamu. Saya ngurus kamu dari kecil. Tega-teganya kamu mukul ibu. Hah? Sama bawelnya. Heh. Ridho! Nanti kita lihat Putri ya, Bu. Rumah Anda ini memang bagus. Bagus sekali. Tetapi karena Anda pengennya uang cash hari ini, saya cuma bisa kasih 350 juta. 350 juta, Pak. Iya. Bagaimana? Apa Anda kurang setuju? Oh, enggak, Pak, enggak. Saya setuju sekali, Pak. Nggak masalah, Pak. Kalau begitu kita deal. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi ngomong-ngomong, aktivitas Pak Ridho sekarang apa? Maksud saya kerja di mana? Aduh. Sementara saya sih lagi ini aja, Pak, ngojek. Tidak masalah. Narik ojek juga kan kerja. Tapi ingat Pak Ridho,
Batas pengembalian saya tidak kasih jangka waktu yang lama. Dan itu tidak ada tenggang waktu. Karena pada saatnya nanti, rumah itu akan menjadi milik saya. Nggak ada masalah, Pak. Pasti semuanya beres, ya kan, Pak? Ayo. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Rati! Fit! Putri! Sayang! Mas sudah beli mobil. Mas, berarti sekarang kita nggak melarat lagi dong. Ya, Mas memang belinya yang second hand sih. Supaya nanti uang kelebihannya bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kan? Berarti kalau gitu Mas nggak usah jadi tukang ojek lagi. Dan kamu harus cepat sembuh sayang. Biar kita bisa jalan-jalan, belanja-belanja pakai mobil baru. Iya nggak? Iya sayang. Ya. Pokoknya nanti Papa akan beliin apa yang kamu mau. Baju baru, tas baru, sepatu baru. Apa aja deh yang kamu mau, ya? Tapi Putri mau nenek, Pak. Iya sudah. Sekarang kita mandi dulu yuk, ya. Sebelum jalan-jalan yuk. Mau kemana, Sen? Nenek. Mau apa lagi sih kalian kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridho, Ibu kesini mau nengokin cucu nenek. Nih, katanya sakit. Sekalian bawa makanan kesukaanmu, nak. Putri udah nggak punya nenek lagi. Neneknya udah meninggal. Rati, asal kamu tahu ya, kami kesini itu untuk Putri, bukan untuk kalian. Sudah, Ma, jangan bicara seperti itu. Biarin aja, Bu. Kalian jadi orang jangan sok berlagak kaya. Kalian terlalu sombong. Kalian belum becus aja nafkain Putri udah sombong. Kamu juga Ridho. Makin hari makin gak sadar diri. Nurutin aja apa maunya Rati. Apa salahnya sih Putri menerima kasih sayang dari kami? Kami itu keluarganya. Putri ingin berkumpul dengan orang-orang yang dia sayangi. Sudah. Kakak ini bawel banget sih. Lagi ngapain sih kesini? Mulai sekarang kita itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ngerti ya? Dan jangan ganggu Putri. Pergi sana. Ayo. Ayo. Ridho emang bener-bener udah keterlaluan. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hanya pada Engkaulah hamba menyembah, dan hanya pada Engkaulah hamba minta tolong. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah, persatukanlah hamba, anak hamba dan cucu hamba, dan menantu hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah mereka selalu pada jalan yang benar, ya Allah. Berilah hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosanya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
Bu, mereka memang sudah durhaka, Bu. Tidak, Risma. Mereka tidak durhaka. Hanya saja mereka belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sudah tega mengusir Ibu. Dan mereka sudah memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Kita doakan saja, Risma, supaya mereka diampuni segala dosa-dosanya. Dan berikanlah kesadaran untuk mereka. Aduh sayang, kamu masih sakit ya? Ya udah, kalau gitu abis ini mama bawa ke dokter ya, biar kamu cepat sembuh. Oke sayang? Nenek. Putri, lepas. Mama bilang kan kalau kamu udah gak punya nenek lagi. Lepas. Rati, sudah 1 bulan Nenek nggak ketemu sama Putri. Boleh Ibu memeluk dia sebentar saja, Rati. Apa Ibu nggak dengar? Saya kan udah bilang kalau Putri sudah tidak punya nenek lagi. Ayo Putri. Astagfirullahaladzim. Rati, apa kesalahan Ibu? Kok segitu bencinya kamu melihat Ibu? Tolong jelaskan. Kesalahan Ibu itu banyak sekali. Termasuk Ibu masih memberanikan diri datang ke sini menemui Putri. Itu masalah. Ayo Putri, kita pulang. Ayo. Rati, tolong jelaskan kalau memang Ibu salah, supaya Ibu bisa mengikuti kehendakmu. Asalkan Ibu jangan dipisahkan dari Putri. Jangan sok baik deh, Bu. Ayo Putri. Lepas. Lepas Putri. Lepasin nenek. Kalau nggak Mama pukul. Kamu masih sakit, sayang. Kamu ketemu nenek. Ingat ya Bu, jangan pernah temui keluarga kami lagi. Karena saya sudah tidak butuh Ibu lagi. Ayo nak, ayo kita pulang. Putri, Putri. Saya mohon Pak, beri saya waktu lagi untuk melunasinya ya Pak ya. Tidak bisa. Saya sudah peringatkan Anda Pak Ridho. Tidak ada tenggang waktu. Dan Anda menyetujuinya bukan? Iya Pak, iya saya memang menyetujuinya Pak. Tapi sampai sekarang saya belum dapat kerjaan Pak, saya tetap ngojek Pak. Jadi saya belum bisa melunasinya Pak, saya mohon Pak. Nah, kalau begitu rumah itu akan saya sita. Pak, saya mohon Pak, beri saya waktu lagi ya Pak ya. Tolong saya dong Pak. Saya bilang tidak ya tidak. Anda sudah 1 bulan menikmati uang saya. Membeli baju, jam tangan, jalan-jalan ke mall, beli mobil. Bahkan saya sudah kasih waktu tenggang 1 minggu. Tetapi Anda tetap tidak bisa melunasi utang-utang Anda itu. Bapak kan tahu Pak, saya punya anak, punya istri. Kalau saya harus pergi dari rumah situ nanti mereka mau tinggal di mana Pak? Mana saya tahu. Dan itu bukan urusan saya. Mau tinggal di mana, di kolong jembatan atau di mana, itu bukan urusan saya. Usir orang ini. Pak, saya mohon Pak. Pak, usir. Saya minta waktu lagi Pak. Ayo. Tolong Pak. Pak. Saya ada anak saya Pak. Pak. Apaan sih? Ini kan rumah saya. Lepas. Udah diam. Jangan banyak bacot lo. Rumah ini bukan milik kalian lagi. Saya sudah kasih lebih batas selama seminggu. Tetapi suami kamu itu tidak bisa melunasi hutangnya. Jadi sesuai dengan perjanjian, rumah ini menjadi milik saya. Hai, jangan asal ngomong ya. Ini rumah kita, ya kan Mas? Ayo. Pak, saya mohon Pak, jangan ganggu keluarga saya Pak. Saya akan bayar semuanya Pak. Kamu mau bayar sama apa? Kerja kamu sehari-hari cuma mengojek. Untuk makan sehari-hari saja susah.
Hei, lepasi barang-barang dia. Copoti semua perhiasan yang ada di wanita itu. Cepat. Lepas! Lepasi jam tangan ini. Jangan, Pak. Nggak mau! Hei, cepat buka, atau anak ini akan mati. Jangan sakiti anak saya, Pak. Tolong. Ya, saya akan berikan semuanya. Tolong jangan sakiti anak saya. Ya, Pak. Ayo, cepat. Ya, dilepasin, Ti, semuanya, Ti. Nanti anak kita celaka. Ti, buka semuanya demi anak kita. Saya nggak mau buka! Sakiti, Pak. Tolong. Buka, cepat. Jangan sakitin saya. Saya mohon, Pak, jangan sakiti keluarga saya, Pak, ya. Beri saya waktu, Pak. Jangan usir kami dari sini, Pak. Usir mereka. Ayo, cepat. Ayo. Tolong. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pergi. Ayo, pergi. Saya nggak mau pergi dari rumah saya sendiri. Enggak! Hei, ini bukan rumah kalian lagi. Pergi. Pak, saya mohon, Pak. Jangan usir kami dari sini, Pak. Saya akan lakukan apapun, Pak. Saya akan bayar semuanya, Pak. Ayo, usir mereka. Pak, cepat. Ayo, Ata mau ditendang lagi. Hah? Kita kemana ya, Ti ya? Loh, di sini yang kepala rumah tangga itu kan Mas. Seharusnya Masih dong yang tahu kita harus pergi kemana. Kita ke rumahnya Karisma aja ya. Ke rumah Karisma? Enggak, Mas. Aku nggak bakalan pernah mau ke rumahnya Karisma. Mau ditaruh di mana mukanya aku? Habis kita mau kemana dong, sayang? Saya kan nggak punya saudara lagi yang lain. Kamu juga nggak punya saudara, ya kan? Pokoknya sampai mati aku nggak mau pergi ke rumahnya Karisma. Mas juga sih yang bodoh. Kenapa ngegadein rumah sama rentenir? Oh, kok sayang disalahin sih, sayang? Kan kamu sendiri yang pengen cepet-cepet punya mobil. Kamu juga kan yang pengen cepet-cepet punya uang banyak, ya kan? Dapat dari mana, sayang, kalau nggak pergi ke dia, ya kan? Mas, seharusnya Mas pikirin dulu dong. Mas bisa nggak sih bayarnya? Bayar cicilannya? Terus sampai kapan? Sudah dipikirin. Tapi kan kamu tahu sendiri, sampai sekarang saya juga belum punya kerja. Ya gimana mau nyicil? Makanya cepet dong cari kerjaan. Jangan mau enaknya aja. Tih, Tati, Tih tunggu, Tih. Saudara siapa? Maaf, ibu siapa? Dan mau apa kemari? Saya yang punya rumah ini. Yang tinggal di sini anak dan menantu saya. Kemana mereka? Oh, jadi anak ibu Parido. Maaf, dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Dan rumah ini sudah milik bos saya. Apa maksud kalian? Kalian jangan macem-macem ya. Saya bisa laporin polisi. Polisi? Rumah ini sudah disita untuk melunasi hutang-hutangnya Parido. Jadi kalian sudah mengertikan? Jadi anak menantu dan cucu saya di mana sekarang? Itu bukan urusan saya. Bisa-bisa mereka. Mau hidup di jalan, di kolong jembatan, mau mampus, mana saya tahu. Mana bos kalian? Saya mau bicara. Bos, ada di dalam. Bos, ada apa ini? Ini bos, dia mau ketemu dengan bos. Siapa kamu? Saya anak yang punya rumah ini. Saya ingin membicarakan tentang rumah ini. Rumah ini sudah menjadi milik saya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya tahu Anda telah berbuat curang.
Anda telah membodohi adik saya. Kalau Anda masih tidak ingin membicarakannya, saya bisa mempersulit Anda. Saya seorang pengusaha dan suami saya seorang pengacara. Maksud Anda? Saya bisa mengembalikan rumah ini kepada pemilik yang sah, yaitu ibu saya. Hei, saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya sudah buat perjanjian dengan si Rido tukang ojek itu. Perjanjian Anda dengan Rido cacat hukum, tidak sah. Anda masih tidak ingin membicarakannya? Kalau begitu, mari kita bicara di dalam. Mungkin ada jalan keluarnya. Mari. Saya Pak Ustaz. Begini. Dahulu ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah cinta, bakti dan hormat saya harus saya dahulukan?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kepada ibumu." Ketika kemudian ditanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Dan ketika ditanya untuk ketiga kalinya, Rasulullah pun menjawab, "Ibumu," lalu kemudian ayahmu. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Betapa sucinya seorang ibu, betapa mulianya seorang perempuan yang dengan segenap jiwa raga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melahirkan kita ke dunia. Tapi apa? Kadang kita sering menyakitinya. Maka dari itu, saudara-saudari yang saya cintai, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudahkah kita menghormati dan memuliakan ibu kita? Bukankah kita semua senantiasa menginginkan surganya? Ayo pergi dari sini. Ayo. Tunggu sayang. Kemana ya Riz mereka? Kok mereka nggak datang? Ibu tenang Bu. Lebih baik kita tunggu di dalam ya Bu. Bagaimana ibu bisa tenang? Ibu sangat khawatir sama mereka. Apalagi Putri. Kalau dia sampai tidur di luar, dia itu sedang sakit. Dia sedang sakit. Iya, Risma tahu, Bu. Tapi lebih baik kita tunggu di dalam. Kalau di luar gini nanti ibu juga sakit lagi. Nggak apa-apa. Kalau sakit ibu bisa menggantikan sakit mereka. Ibu sudah tua. Ibu sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Kecuali ibu ingin melihat anak-anak ibu hidup bahagia. Menantu dan cucu ibu Putri di mana, Riz? Riz, ayo kita cari mereka sampai dapat. Tapi cari kemana, Bu? Kita kan nggak tahu mereka kemana. Cari kemana saja. Ayo, Riz. Ya udah, tapi kita masuk dulu ya, Bu. Kita tunggu di dalam. Nanti Risma suruh supir dan pembantu Risma yang cari mereka. Nanti kalau kita semua pergi, ternyata mereka kesini, kita nggak ketemu mereka. Di sini nggak ada orang. Yuk, masuk dulu yuk, Bu. Teh, kita berhenti dulu ya di sini. Capek, Teh. Ya. Ya.
Gimana dong, Ti, sekarang? Hah? Gimana? Di sini kan kepala rumah tangga itu kamu. Seharusnya kamu dong yang tahu. Sekarang kita harus pergi kemana? Habis Mas ajak ke rumah Karisma, kamu nggak mau. Terus gimana dong? Aku kan udah bilang aku nggak mau ke rumahnya Karisma. Kenapa sih kamu, Ti? Hah? Sudah dong, Ti. Buang sebentar saja kebencian kamu pada mereka, Ti. Sebentar aja. Demi Putri. Jadi kamu pikir ini semua gara-gara aku? Hah? Kita sekarang kayak gelandangan pon. Itu gara-gara aku. Iya. Mikir dong, Mas, mikir. Ini semua karena kedunguan, ketololan, dan kebodohan, Mas. Bisa-bisanya kita diusir dari rumah kita sendiri. Mikir dong. Kamu ini kenapa sih, Ti? Hah? Kok pakai ngata-ngatain saya? Saya lakukan itu semua kan demi kamu, kamu yang minta. Saya gadaikan rumah ibu itu ya kamu yang minta. Kamu minta mobil saya berikan, apa yang kamu minta sudah saya kabulkan. Hah? Semuanya demi kamu. Kok sekarang kamu ngata-ngatain saya bodoh, dungu. Bahkan saya dapat pekerjaan saja, kamu hina-hina saya. Ya wajar dong, wajar. Masa suaminya aku jadi seorang tukang ojek? Mau ditaruh di mana harga dirinya aku, Mas? Mau ditaruh di mana? Coba dengar kata orang. Itu tuh anaknya Pak Sastrowardoyo jadi tukang ojek. Sadar dong, sadar, Mas. Gak ada sejarah yang sadar. Itu pekerjaan halal. Yang sadar tuh harusnya kamu, Ti. Sadar, Ti. Udah tahu kemampuan suami cuma begitu. Ya sudah, jangan maksa-maksa keinginan yang enggak. Oke, terus kenapa Mas turutin? Hah? Karena saya sayang sama kamu, sama Putri. Saya nggak mau kamu itu kekurangan, sayang. Saya ingin membahagiakan kamu, Putri. Saya nggak mau melihat kamu berdua ini. Alasan! Buktinya apa? Buktinya sekarang kita luntang-lantung kayak gini, kayak gembel. Hah? Putri sayang. Sayang. Ti. Hai dong, Ti. Ya. Demi Putri, demi kita. Kasihan Putri kangen sama neneknya. Putri itu harus dibawa ke rumah sakit, bukan ketemu neneknya, Mas. Uang dari mana, Ti? Hah? Uang dari mana? Kamu sadar nggak sih selama ini yang kita makan, yang kita dapat itu dari mana? Kau dipikir-pikir, coba. Selama ini kita tuh ditopang, ditampung kehidupan kita sama ibu. Kalau bukan karena ibu, saya nggak bisa memberikan kehidupan apa-apa bagi kalian berdua. Saya memang gagal jadi suami. Saya memang tidak bisa jadi bapak yang baik. Semuanya, Ti, coba kalau ada masalah, siapa yang nanggung coba? Siapa, Ti? Selalu ibu yang menanggung semuanya, yang membereskannya, ya kan? Tapi apa yang sudah kita lakukan sama ibu? Coba apa, Ti? Apa? Hah? Saya sudah marahin ibu. Saya bentak-bentak dia. Saya pukul dia. Bahkan saya usir dia. Saya jual semua harta benda ibu. Coba, Ti, apa balasan kita lakukan sama ibu? Apa, Ti? Sudah. Pokoknya saya akan berusaha nyari obat sekarang. Setelah itu saya akan kembali lagi. Dan kita akan ke rumah Karisma. Rumah neneknya Putri. Kamu tunggu di sini.
Putri. Putri sayang, Putri bangun. Bangun nak, bangun. Mama gak bisa hidup sendiri nak. Bangun, bangun, bangun Mas, bangun. Ya Allah. Mas, Mas, Mas. Mas bangun, maafkan aku Mas. Aku selama ini salah sama Mas. Bangun Mas, aku egois Mas. Putri, Putri, Putri bangun. Putri kamu gak boleh tinggalin Mama. Putri, Putri, Putri. Ya Allah. Ya Allah, tolong hamba-Mu ya Allah. Ya Allah. Yul, Rati. Aduh. Ibu. Rati. Ibu. Ibu. Saya sudah banyak menyakiti Ibu, tolong maafkan saya, Bu. Saya nggak bisa menjaga diri saya dengan baik. Tolong ajari saya, Ibu. Tolong ajari saya, maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Ibu. Rati, mintalah ampun pada Allah, nah. Karena ini semua cobaan darinya. Ibu juga tidak luput dari kesalahan. Ibu minta maaf ya nak ya. Enggak Bu, Ibu enggak salah Bu. Rati yang salah Bu, Rati yang salah. Saya baru menyadari kalau Ibu itu betapa sayangnya sama saya, Bu. Saya nggak bisa apa-apa, banyak hal yang saya nggak ngerti, banyak hal yang saya nggak tahu, Bu. Ibu yang selalu membantu saya, Bu. Tolong maafkan saya, Bu. Tidak, Rati. Putri sama Rido mana? Mas Rido dan Putri masuk rumah sakit, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Tolong maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya bingung, Bu. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Bu. Di ingatan saya cuma ada Ibu. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Untuk itu saya minta tolong sama Ibu, Bu. Tolong, Bu. Tolong suami dan anak saya, Bu. Saya hanya bisa minta tolong sama Ibu. Saya mohon, Bu. Ya sudah. Ya sudah. Kamu tidak usah nangis lagi, nak ya. Kita bangunkan Risma. Kita minta tolong, kita sama-sama ke sana ya. Ya, Nah, pemirsa sudah lihat bukan? Apa jadinya ketika seorang anak durhaka pada orang tuanya? Apa jadinya ketika seorang anak laki-laki lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya? Musibah demi musibah bergantian. Al-Baqarah surat 42 ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kamu, istrimu, anakmu, kesengsaraan, penderitaan, hutang, semua karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini hukuman dari Allah. Allah ingin menjewer hambanya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah, akhirnya dia sadar. Dia sadar, ini salahku, ini dosaku kepada ibuku. Aku memang berdosa, aku memang bersalah, aku. Akhirnya, ceweran tadi berhasil buat mereka sadar. Mereka memahamin bahwa hidup ini dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Harus mengikuti jalur aturannya. Di mana menempatkan orang tua, di mana menempatkan istri. Mereka sadar, mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka menemui ibunya, mereka minta maaf.
Mereka menyesal. Dan janji Allah, wa ya'fu an katsir. Sekarang aku angkat sebagian besar dosamu. Kenapa? Jeweran itu berhasil. Mereka menyesal, mereka minta ampun, dan ibunya memaafkan. Allah memaafkan kalau orang tuanya sudah maafkan. Allah ridho kalau orang tuanya sudah ridho. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya hidayah datang. Pemirsa, jadi jangan cepat berkeluh kesah kalau musibah datang sama kita. Jangan prasangka jelek kalau musibah datang sama kita. Karena tanpa musibah, tanpa jeweran, berarti kita tidak disayang oleh Allah. Hamba yang disayang, kalau dia berbuat salah, akan segera dijewer. Ayo, kamu salah, kamu salah, kamu nggak benar. Tingkah lakumu sama ibumu nggak benar. Kamu belain istrimu, kamu nggak betul. Musibah dimunculkan, dan orang jadi sadar. Sekarang dia tahu sumber bencana semua karena dia menyakiti hati ibunya. Dan alhamdulillah, ibunya memaafkan. Dan sekarang ridho Allah fi ridho walidain. Allah ridho karena orang tua sudah ridho. Al jannatu tahta dami ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan lupa. Oke pemirsa, insya Allah hidayah ini bukan hanya untuk yang di film, tapi untuk para pemirsa semuanya. Hati-hati, jangan karena punya istri cantik lupa sama orang tua. Tapi ingat, ibumu, 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 baru ayahmu, baru istrimu. Oke? Insya Allah kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Ridho ya Bu. Ridho sudah kurang ajar sama ibu. Ridho jadi anak durhaka Bu. Ridho udah pukul ibu. Ridho udah kena sama ibu, udah ngusir ibu. Ridho banyak salah sama ibu, banyak dosa Bu. Ridho anak durhaka Bu. Ya Allah, maafkan Ridho Bu, maafkan Ridho ya Bu, maafkan saya ya Bu. Ridho banyak dosa sama ibu. Kak, saya sudah kurang ajar sama kakak. Maafkan Ridho ya kak. Maafkan Ridho ya kak. Ridho maaf, Ridho sudah kurang ajar sama kakak. Udah kakak maafkan. Udah kakak maafkan. Maafkan kami, Bu. Kami sudah kurang ajar sama Ibu. Minta ampunlah pada Allah. Karena ini sebagai pelajaran dari Allah. Kalau kamu sebagai anak ibu, pasti ibu maafkan. Walaupun sampai meregang nyawa sekalipun. Dan tidak hanya Ridho, Ratih, Risma juga. Semuanya anak ibu. Ibu maafkan. Maafkan saya ya Bu. Nek, kok Putri nggak disayang?